Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan menemui bulan Ramadan yang mulia, yang pada saat ini kita telah sampai pada pertengahan bulan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sepanjang masa dan kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tips mengatur keuangan keluarga Islami. Kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang syumul dan rahmatan lil alamin. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik aspek duniawi maupun ukhrawi. Aturan itu sebagai petunjuk bagi manusia agar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Uang atau keuangan adalah sumber daya utama dalam keluarga yang perlu diatur agar selamat di dunia dan akhirat juga. Dengan uang, orang bisa selamat di dunia dan akhirat. Tetapi dengan uang juga orang dapat celaka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Oleh sebab itu, perlunya kita mengatur keuangan keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Berikut kami sampaikan tips dalam mengatur keuangan keluarga Islami. Yang pertama, membuat prioritas keuangan keluarga. Secara sederhana dan konvensional, formula pendapatan keluarga itu terdiri dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Tetapi dalam keluarga muslim, formula ini harus ditambahkan dengan komponen zakat. Sehingga berdasarkan komponen yang ada, prioritas pendapatan keluarga disusun. Yang pertama adalah zakat, tentunya zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Begitu pentingnya zakat hingga Khalifah Abu Bakar memerangi kaum yang enggan membayar zakat pada perang Riddah. Sehingga zakat harus dijadikan prioritas utama dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja keluarga. Mungkin seperti itu mudahnya. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, baik sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Berikutnya adalah membayar hutang. Hutang adalah hak anak Adam dan wajib hukumnya kita untuk segera menunaikannya, untuk melunasinya. Bahkan pahala syahid akan tergadai bila ia masih mempunyai hutang yang belum dilunasi atau diikhlaskan oleh pemberi hutang. Subhanallah. Setelah pendapatan digunakan untuk zakat, konsumsi, dan membayar hutang, maka sisa dari pendapatan bisa digunakan untuk tabungan dan investasi. Tabungan tentu berbeda dengan investasi. Tabungan digunakan untuk perencanaan jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Dan investasi adalah untuk jangka menengah atau panjang yang biasanya lebih dari 1 tahun, bahkan hingga sampai 10 tahun, 20 tahun. Sebaiknya kita tidak menempatkan uang kita pada rekening tabungan atau menabung di rumah untuk perencanaan jangka panjang, karena nilai uang kita akan tergerus oleh inflasi yang tentunya nilainya akan turun di masa yang akan mendatang. Untuk tujuan jangka panjang, kita bisa menempatkan uang kita pada instrumen investasi jangka panjang. Bisa berupa kepemilikan atas emas atau surat berharga syariah. Namun lebih aman kita gunakan emas saja karena resikonya lebih kecil. Kita dapat membeli dan menitipkan emas kita di lembaga keuangan dengan membayar jasa titipan atau wadiah.
Setelah proses ditetapkannya, hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat tujuan keuangan keluarga. Ya. Ada 3 tujuan keuangan keluarga. Pertama adalah tujuan jangka pendek, biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, tujuan jangka panjang, untuk merencanakan kebutuhan di masa depan yang mungkin meliputi pendidikan anak, haji, umroh, renovasi rumah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tujuan kebermanfaatan terhadap umat. Bagaimana keuangan keluarga juga bisa bermanfaat bagi umat. Jika ada pengeluaran yang dirasa tidak masuk ke dalam tujuan-tujuan tersebut, jangan ragu untuk berkata tidak atau menundanya. Tujuan telah dibentuk, selanjutnya adalah mengelola keuangan keluarga dengan hemat dan sederhana. Hemat bukan berarti pelit, dan sederhana bukan berarti miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rasulullah SAW beserta para sahabat adalah contoh orang-orang yang kaya, pengusaha sukses, namun mereka tetap bersahaja dan meninggalkan kemewahan dunia. Hal ini telah diterangkan oleh Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudu saya ulangi. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tips selanjutnya adalah mencatat dan mengatur cash flow keuangan keluarga. Mencatat adalah pekerjaan penting yang harus dilakukan, karena dengan catatan kita bisa tahu berapa besar pengeluaran yang telah kita keluarkan dan pos-pos mana saja yang membuat pengeluaran kita membengkak. Jika kita punya usaha, catatan sangat diperlukan untuk mengetahui persediaan, daftar hutang, dan piutang yang kita miliki. Maka setiap muslim wajib sebenarnya mengetahui akuntansi dasar keuangan. Kita perlu belajar lagi. Saudara sekarang yang dirahmati oleh Allah SWT, mengenai pencatatan atau perlunya kita memahami keuangan atau akuntansi di dalam keluarga, ini juga pernah disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat yang panjang di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kegiatan mencatat ini yang artinya tadi adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dan untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini juga ada titipan dari Yayasan Bina Insani. Yayasan Bina Insani Kediri menerima zakat, infak, sedekah, wakaf dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa menyalurkannya kepada Yayasan Bina Insani Kediri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.